Nabi Daud merupakan keturunan Nabi Ibrahim yang ke-12 dari istrinya Siti Sarah. Dengan demikian ia masih keturunan Nabi Ishak. Beliau memegang tampuk pemerintahan sesudah Raja Talut wafat. Nabi Daud diutus Allah untuk membenahi akhlak kaum Nabi Musa. Sebab sepeninggal Nabi Musa dan Harun, para pengikutnya melupakan semua ajarannya. Sepeninggal kedua nabi itu, kaum Bani Israel dipimpin oleh Yusha bin Nun sampai akhir hayatnya. Di tengah kondisi yang kacau tersebut, Allah mengutus seorang nabi. Akan tetapi, nama nabi ini tidak termasuk ke dalam kelompok 25 nabi yang wajib kita diketahui. Nama nabi tersebut adalah Syamyun. Talut menjadi raja. Allah mengutus Syamyun di tengah-tengah akhlak kaum Bani Israel yang sudah porak-poranda. Kaum Bani Israel meminta kepada Nabi Syamyun untuk menunjuk seorang menjadi raja yang dapat dijadikan perlindungan, sebab mereka telah ditindas oleh seorang raja yang dolim. Syamyun berkata, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Namun, usul tersebut ditolak oleh rakyat Israel. Mereka pun menjawab, bagaimana Talut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedangkan dia tidak diberi kekayaan yang cukup banyak. Mendengar penolakan rakyat Israel, nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya. Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Setelah dinobatkan menjadi raja, Talut melakukan pembenahan terhadap tentara Bani Israel. Kemudian mengumpulkan para pemuda untuk menjadi tentara. Setelah semua prajurit tahu cara tempur, barulah mereka berangkat tempur melawan pasukan Jalut. Jalut adalah raja yang menindas kaum Bani Israel. Kondisi saat itu, Bani Israel sedang diserang musuh-musuh tangguh yang dipimpin oleh Jalut. Kabar tentang dikumpulkannya para pemuda tersebar ke seluruh negeri, termasuk ke sebuah kota kecil bernama Betlehem. Di kota Betlehem, hiduplah seorang pemuda bernama Yisha. Ia memiliki 13 anak. Yisha menyuruh 3 anaknya untuk bergabung dengan tentara yang dipimpin Talut. Seorang anaknya yang bernama Daud berniat ikut. Namun, Daud tidak diizinkan karena saat itu masih kecil. Lah hanya diperbolehkan menggembala kambing dan mengantarkan susu kepada kakak-kakaknya di medan tempur. Suatu ketika, Syamyun melihat Daud. Lah sangat tertarik kepada Daud karena mendapatkan petunjuk Allah tentang ciri-ciri orang yang dapat mengalahkan Jalut. Lalu, Syamyun memberitahukan hal ini pada Talut. Wahai Talut, sesungguhnya aku melihat pada diri Daud kemampuan untuk mengalahkan Jalut. Oleh karena itu, ajaklah dia untuk bergabung dalam medan tempur ini. Talut menerima usul tersebut, kemudianlah mengajak Daud untuk ikut bertempur. Tentu saja Daud sangat senang, ia pun mempersiapkan diri untuk terjun di medan pertempuran. Nabi Daud ikut berperang pada suatu hari. Jalut bersama pasukannya akan datang menyerang Bani Israel. Jalut dikenal sebagai pemimpin yang ditakuti karena badannya yang besar kekar dan memiliki kesaktian yang tinggi. Hal ini sangat mengkhawatirkan Talut dan pasukannya mengetahui hal itu. Raja Talut menyusun strategi dan taktik dalam tempurnya. Setelah semua pasukan siap, kemudian Raja Talut dan pasukannya bersiap menuju medan pertempuran. Dalam perjalanan, para tentaranya merasa kehausan. Mereka ingin sekali istirahat untuk minum. Talut berkata, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan adanya suatu sungai. Siapa di antara kamu meminum airnya, bukanlah ia pengikutku. Siapa yang tidak meminumnya, kecuali menceduk seceduk tangan, dia adalah pengikutku. Saat melewati sungai yang dikatakan Talut, pasukan Talut kemudian meminum air tersebut sebanyak yang diperintahkan oleh Talut. Namun, beberapa orang di antara mereka tidak mematuhi apa yang diperintahkan oleh pemimpin mereka. Mereka meminum air melebihi takaran yang telah ditentukan sebelumnya. Ketika Talut dan orang-orang pengikutnya
kembali berangkat menuju medan pertempuran. Orang-orang yang minum melebihi takaran berkata, "Kami tidak sanggup untuk melawan Jalut dan tentaranya." Mereka menjadi semakin takut jika mengalami kekalahan. Sementara itu, orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, "Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah." Allah beserta orang-orang yang sabar. Dari peristiwa tersebut terlihat betapa sedikitnya kelompok yang mematuhi perintah Talut. Namun, Talut dan pasukannya tetap optimis. Ketika Talut dan pasukannya melihat Jalut dan tentaranya, mereka pun berdoa, "Ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami, kukuhkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir." Setelah berdoa, mereka berjuang melawan Jalut dan tentaranya. Pada awalnya, pasukan Talut terdesak karena jumlah yang tidak seimbang. Selain itu, peralatan senjata pasukan Jalut lebih lengkap. Melihat kondisi tersebut, Talut segera memberikan arahan kepada pasukannya agar menggunakan kecerdasan dan kecerdikan mereka. Kemudian, Talut dan pasukannya kembali menyerang pasukan Jalut dengan semangat baru. Di antara pasukan Talut, ada seorang anak remaja yang ternyata memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, bernama Daud. Daud sanggup membuat pasukan Jalut kewalahan. Tibalah Jalut berhadapan dengan Talut, keduanya pun sangat berhati-hati untuk saling menyerang. Namun, kekuatan Jalut ternyata jauh di atas Talut. Serangan yang dilakukan Jalut hampir saja membuat Talut terbunuh. Melihat Talut terdesak oleh Jalut, Daud menghadang Jalut dan Jalut terlibat perkelahian yang tidak seimbang. Pada saat itu, Daud masih remaja, bertubuh kecil, dan hanya bersenjatakan ketapel. Sementara itu, Jalut memiliki tubuh besar, bersenjatakan pedang, dan memiliki sebuah tameng.